Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan sebetulnya saya ingin langsung konfirmasi kepada Bang Noel terkait dengan data tadi. Tapi saya ingin reminder terlebih dahulu Mas Yan. Jadi artinya tadi netizen itu sangat mudah ya mengkaitkan ketika ada isu ini dikaitkan dengan lapangan kerja. Anda mengatakan ya ada yang belum dapat kerja tapi perasaannya, irinya itu muncul. Bagaimana menjelaskan itu dulu Mas Yan? Ya basisnya kan zaman sekarang nih zamannya banjir informasi gitu. Terus yang kedua itu netizen itu sebelum baca dia udah bersikap. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu dia baca baru bersikap. Sekarang enggak, dia sudah punya pengetahuan sendiri gitu. Terus kedua udah punya keberpihakannya sendiri, makanya terkenal dulu zamannya Prabowo dengan Jokowi ada yang namanya istilah polarisasi kan itu, selain memang algoritmanya dari kanal medsosnya sendiri ya gitu. Terus yang kedua adalah yang harus dipahami nih, ini sebetulnya evaluasi buat tim komunikasinya menteri maupun wamen begitu, bahwa kelihatan kok isu-isu kerjanya itu kelihatan, cuma buat publik melihat ya emang tugasnya Bapak gitu. Itu bahaya Mas. Gitu. Capek-capek kita amplifikasi tapi ya udah emang udah tugas lu. Itu yang bahaya. Oke, dan boleh dilihat lebih menarik adalah negatif menurut Ketiga Anda? Negatifnya. Bahasa sudah seharusnya itu sebetulnya buat komunikasi nggak boleh. Kita tidak hanya memberikan informasi aja, tapi kita juga harus ada nilai evokasinya di situ. Evokatifnya menggugah publik. Jadi publik itu puas gitu. Atau publik oh ya Bapak kerja ya seperti itu. Di sisi komunikasi itu penekanannya seperti itu. Nah tambah lagi ketika ada Bang Ferry bilang wilayah substansi, itu kerja komunikasi akan lebih berat itu menjelaskan. Oke, ditahan dulu. Nanti saya akan tanyakan ke sana, tapi itu nanti saya minta tanggapan Bang Noel dulu. Jadi artinya yang negatif malah lebih gampang nih untuk netizen dilihat, ditangkap begitu Bang Noel? Ya kan gini, kita bernegara ini kan nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa emosional, harus rasional. Kemudian ada orang berperasaan dan sebagainya, ya menurut saya sah-sah aja. Tapi persepsi ditentukan ini loh. Secara substansi, bernegara itu harus dengan rasionalitas, gitu. Kemudian dibandingkan dengan angka pengangguran dan sebagainya, itu sebuah realita yang hari ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana mengatasi angka pengangguran yang 7,2 juta, kemudian angka miskin ekstrim kita yang 24 juta. Makanya kita hari ini berpacu sekali dalam mengawal, karena ini komisaris jabatan pengawas ya, jabatan pengawas bukan jabatan operasional, jabatan mengawasi. Nah karena ada proyek besar terkait swasembada pangan, ini kan harus menjadi tanggung jawab kita ketika kita ditugaskan di Pupuk Indonesia. Jangan sampai nanti fraud lagi, yang akhirnya apa? Bagaimana tugas yang menjadi tantangan yang diberikan oleh presiden kita ke kita yang ditaruh di komisaris ini, ya tanggung jawabnya besar sekali. Jadi bukan soal ini ada pengangguran, kalau digituin ya menurut saya itu tidak apple to apple juga. Tapi gitu poin itu ternyata tidak ditangkap masyarakat dari data tadi. Ya karena masyarakat menganggap jabatan komisaris ini jabatan operasional, gitu, menjalankan perusahaan gitu loh. Bukan, ini jabatan mengawasi. Orang rapati tadi Prof. Ikra bilang, betul sebulan sekali. Gitu loh, sebulan sekali. Nah, itu berarti artinya menjadi PR Mas Yan untuk kemudian menyampaikan pesan tadi. Ya jadi gini, memang selain, jadi gini, saya mau bicara dulu ya, bernegara itu rasional, kalau dari sisi medsos itu harus irasional memang. Gini Bang, lucu Bang. Silakan Anda jelaskan. Konkretnya gini, Abang menurut Abang kita negara persatuan apa perpecahan? Kita ini perpecahan Bang, berapa ribu pulau kita punya, berapa bahasa kita punya, ya kan? Gitu. Tapi kok lucunya kita merasa kita tuh bersatu Bang. Itu pakai logika, pakai rasio apa pakai rasa? Pakai rasa Bang. Gitu. Dan ini yang harusnya dimunculkan gitu Bang.
Makanya saya bilang, saya nggak ada urusan dengan wilayah ini ya Bang, izin mohon maaf. Legal formal. Pertama saya bukan ahlinya, kedua kebetulan medsos itu nggak ngomong kayak gitu. Ngomongnya perasaan Bang. Iya, perasaan. Itu perasaan, dan itu memang harus dijawab di situ, kurang lebih seperti itu. Ben Silakan, Prof. Anderson bilang, imagine community. Iya Bang. Oke. Jadi masyarakat yang terbayangkan. Iya. Gitu. Siap. Jadi yang menarik adalah kalau Anda katakan tadi sebetulnya masalah substansi malah belum tersentuh oleh teman-teman netizen. Iya, dan ini digongkan sama Bang Ferry nih. Oke. Ini siap-siap nih tim komunikasinya, karena Bang Ferry kasih pencerahan lagi. Oke, komen Anda sedikit Bang. Jadi sebenarnya dari contoh beberapa negara ya, kita misalnya contoh Bangladesh ya, kemarin barusan negara di Afrika, riuh rendah soal kecemburuan publik terhadap pejabat-pejabatnya kan. Dan bukan tidak mungkin isu ini jadi kecemburuan juga. Bangladesh kan ribut ya, revolusi di sana terjadi. Dan bagi saya kecemburuan dan perasaan publik itu yang perlu dijaga oleh pembuat kebijakan. Kan kemarin janjinya 19.000 lapangan kerja, tiba-tiba yang dikasih jabatannya pekerjaan baru adalah wakil menteri gitu ya. Itu kan rasio yang perlu dipertimbangkan secara baik. Apalagi kalau mau di ilmu saya ya, di Undang-Undang Dasar itu kan eksplisit tuh. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, mempertahankan kehidupannya ya, dan segala macamnya, dan harga dirinya. Jadi pada titik ini kalau negara hanya berpihak kepada kelompok negara pemerintah saja tanpa mempertimbangkan perasaan orang banyak, ya orang akan mengalami daya kritisnya yang luar biasa. Bang Yan bilang republiknya republik medsos sekarang gitu ya. Di medsos orang mengeluarkan unek-uneknya, curhatnya ya, analisa politiknya. Jadi menurut saya meremehkan perasaan di medsos menurut saya itu kelalaian ya. Bahkan mesti hati-hati agar orang merasa bahwa negara memang hadir dan adil gitu ya. Tidak sekedar hadir tapi harus adil, dan di titik itulah yang menurut saya isu seperti ini akan menjadi api kecemburuan baru. Mungkin apinya tidak memercik sekarang, tetapi ini jadi rangkaian yang bisa menambah kekecewaan orang kepada pemerintah dan negara. Oke, saya ke Bang Noel dulu. Tanggapannya apa Bang soal itu? Ya, kita gimana ya, kalau saya bukan seorang analis media sosial ya, tapi pada umumnya banyak persoalan-persoalan yang sangat substantif ya. Banyak persoalan-persoalan substantif yang harusnya pergerakan itu bukan di media sosial dan di jaring WhatsApp. Kalau menurut saya lebih pada langsung parlemen jalanan. Ngapain berkomentar di media sosial, kemudian di IG, di apa, viral. Kita pegel tuh. Kalau waktu kita 98 nggak ada tuh, kita nggak butuh itu. Melawan kekuasaan tuh bukan dengan viral. Melawan kekuasaan itu dengan mengorganisir rakyat, turun ke jalan dengan revolusi. Tapi zamannya katanya berbeda. Tapi kalau sekarang kan lucu, yang teriak revolusi para jenderal-jenderal yang anti terhadap revolusi. Para jenderal-jenderal purnawirawan yang nggak mungkin mampu memimpin sebuah revolusi. Nggak, bukan, karena ini kan kita bicara tentang analisis media sosial yang emosional ya kan, gitu loh. Nggak bisa saya bilang, karena mau bicara tentang perubahan itu tetap rasional. Masyarakat terorganisir, rasionalitasnya bergerak, bukan orang-orang yang emosional itu ketika diajak turun ke jalan belaga-belaga lupa tuh. Perhatiin deh, banyak hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang ramai di media sosial itu. Tahan Bang. Kalau begitu kami juga akan tampilkan apa sebetulnya tanggapan masyarakat terkait dengan isu ini. Kita simak bersama. Tugas negara yang penting juga, kalau jadi komisaris juga harusnya dia juga berkompeten di bidangnya itu. Saya sih kurang setuju ya, karena menurut saya kalau misalkan dia punya 2 jabatan mungkin konsentrasinya udah agak terganggu gitu. Menurut saya itu sih kurang efektif aja kalau satu orang punya 2 jabatan, apalagi jabatan ini agak cukup tinggi ya gitu. Jadi tanggung jawabnya juga lebih besar gitu. Jadi mungkin fokus ke salah satu aja. Tergantung skillnya dia, kalau memang dia mampu, kenapa enggak gitu. Untuk memajukan Indonesia nggak apa-apa, setuju aja. Saya tidak setuju. Ya bagaimana menangkap 2 ya jabatan. Artinya memang nggak ada orang lain ya gitu. Saya nggak setuju. Nah itu Bang Noel, jadi tanggapannya tidak hanya di medsos tapi masyarakat juga ada 2 pendapat tadi begitu Bang? Iya, karena menganggap bahwa jabatan komisaris itu jabatan operasional, bukan jabatan pengawas.
Kalau masyarakat yang benar paham bahwa ini jabatan pengawasan, saya yakin pada menerima kok mereka. Karena memang bukan jabatan operasional dia mengatur di jalan perusahaan, bukan. Jadi sekali lagi kawan-kawan netizen tapi itu kalau itu logikanya menurutku salah di ruang birokrasi, Bang. Nah, betul. Kalau misalnya di birokrasi di Kementerian Abang lah, kan ada para inspektorat itu langsung. Tapi nggak ada inspektorat yang bekerja di ruang birokrasi eksekutifnya. Dia fokus ngawasin aja. Ya. Nah kalau pakai logika itu besok-besok inspektorat juga dikasih kerja gitu ya, yang lain gitu ya. Ya logikanya sama. Walaupun pelatih bola itu adalah bisa bermain bola, dia perannya hanya di pelatih, ngawasin permainan, ngatur strategi, bukan juga jadi pemain gitu ya. Nah logika itu menurut saya tidak cermat untuk membangun pembelaan kepada publik kenapa wakil menteri dipilih lagi. Ya. Kalau mau itu makanya saya di awal, ayo kita berterus terang, ini ada kesalahan administrasi, wakil menteri ini gajinya kurang cukup untuk selevel itu begitu ya. Dicarikan payungnya yaitu jadi komisaris BUMN, TNTM-nya layak, patut dan segala macamnya. Jadi kejujuran inilah yang menurut saya yang perlu solusinya. Kalau memang problematikanya supaya wakil menteri ini dapat penghidupan yang layak, kerjanya kan bukan main-main tuh wakil menteri gitu ya. Tapi gajinya ya standar gaji biasa kan nggak tepat jadinya. Nah, dipaksakanlah kemudian dengan jadi komisaris. Yang harus dibenahi ya adalah standar gajinya, bukan kemudian dipaksa kerjanya. Itu Bang Noel. Jadi artinya kalau Anda tadi sudah menjelaskan standingnya, bagaimana menyampaikan itu ke masyarakat agar ya bisa diterima, walaupun tadi Mas Yan mengatakan pembenarannya ada masing-masing begitu Bang hari ini. Tapi ini bukan persoalan keluhan gaji tidak gaji. Tapi ini benar-benar penugasan yang menjadi tantangan kita dalam mengawasi BUMN yang selama ini ya tanda kutip merugikan negara gitu loh. Ya kan Presiden berkali-kali waktu mau pelantikan menteri, jangan kalian kirim menteri-menteri yang akan ngerampok APBN, APBD, kasih menteri-menteri yang punya integritas gitu loh. Nah ini kan bentuk kemarahan Presiden kita Pak Prabowo ya terhadap fenomena maraknya korupsi hampir semua lini gitu. Nah makanya ya kita Bang, sorry aku potong. Logika Abang itu baru masuk akal kalau masing-masing wakil menteri itu ditempatkan di komisaris BUMN yang sesuai bidangnya. Itu baru masuk akal tuh. Tapi ini kan semua serabutan nih. Kerja sesuatu yang bukan di bidang yang digelutinya. Bahkan wakil menteri A berurusan dengan BUMN yang urusannya Z gitu ya. Nah ini menurut saya nggak masuk gitu ya. Tapi gini Per. Misal Pak Kodari, Denny J.A., Kristi itu nggak bidangnya ketiga-tiganya. Jadi jangankan wakil menterinya, urusan komisaris yang ditempatkan non wakil menteri pun nggak sesuai bidangnya. Tapi gini, saya punya keyakinan lah, masih punya keyakinan terhadap integritas dan keyakinan lainnya bahwa mereka punya kemampuan untuk mengawasi apa yang menjadi tugas mereka. Dan saya yakin sekali lah, maksud saya jangan juga kita terlalu underestimate terhadap person-person yang tadi Bung Ferry sampaikan. Saya punya keyakinan lah. Ada Prof. Stella, lantas Denny J.A., kemudian Kodari. Saya yakin mereka punya semangat yang luar biasa ya dalam menjalankan tugas-tugas yang mereka emban hari ini di komisaris itu. Jadi kita lihatlah, kecuali nanti misalnya kita ditugaskan kemudian trennya negatif. Nah, pernyataan Ferry itu sangat relevan hari ini ya. Gitu. Tapi bagaimana ketika nanti malah menambah? Gitu. Tapi tetap saya sampaikan di tempat ini apa yang Ferry sampaikan tidak ada yang salah. Itu akan jadi masukan untuk pemerintah. Iya dong, harus dong. Karena kan kita mau negara ini ke depannya lebih baik. Gitu, mau lebih baik, jangan sampai nanti malah ugal-ugalan. Tapi anggap aja, ya saya sih mohon lah ya, saya mohon sekali agar apa yang hari ini kita emban itu ada hal yang positif yang akan kita lakukan. Artinya beri waktu dulu begitu ya kasih untuk kesempatan menunjukkan. aja. Baik Bang. Kami dapat poin Anda. Kami masih akan melanjutkan di segmen terakhir nanti. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.